Aruna masuk ke kamar Kanya dan langsung menyuruh Kanya besok untuk mengemasi barang-barang dan tinggalkan rumah ini. Kanya bertanya kenapa, apakah Aruna takut Kanya mengganggu Tada. Aruna mengatakan bahwa Kanya mengganggu Aruna yang melihat Kanya bersama suaminya dan merias wajah nuda putrinya. Kanya mengatakan adalah normal bagi seorang gadis untuk merias. Kalau kamu tidak tahu cara melakukannya, bagaimana kamu akan mengajarinya untuk bersaing dengan wanita lain? Aruna menjawab, untuk apa nuda bersaing? Karena beberapa wanita tidak tahu malu. Dengan tegas Aruna mengatakan kemasi barang-barangmu dan pergi. Dan apapun yang kamu lakukan, hentikan juga. Kanya membalas Aruna butuh 2 orang untuk tenggo, yang artinya dibutuhkan 2 orang untuk bertengkar. Aruna menjawab, jika ini bukan karena keluargaku, aku yang akan pergi. Tapi ini sudah terlalu jauh Kanya, dan jika aku harus memilih antara keluargaku atau sepupuku, aku akan memilih keluargaku. Jangan buat aku membuangmu dari hidupku karena ini. Kanya menjawab, saya tidak masalah jika kamu ingin membuang saya. Aruna menjawab, baiklah, jika itu yang kamu inginkan, dan Aruna pun pergi. Paginya Aruna sedang membuat pangsit. Ibunya melihat Aruna yang terlihat sangat sedih. Ibunya bertanya apa ada masalah. Tak kuat Aruna menangis. Ibunya bertanya apa yang terjadi. Aruna menangis di pelukan ibunya. Aruna memberitahu ibunya bahwa Tada dan Kanya berselingkuh. Aruna melihat mereka berdua bersama. Ibunya menenangkannya dan menyuruh Aruna untuk tetap mempertahankan keluarganya, untuk menahan rasa sakit. Tapi Aruna terlihat sangat tersakiti. Ibunya menyuruh Aruna untuk tetap sabar dan kuat. Aruna hanya bisa menangis di pelukan ibunya. Sementara nuda sarapan, Tada datang, tapi Aruna terlihat sangat dingin kepada Tada. Kanya datang dengan barang-barangnya. Nuda bertanya, Kanya akan kemana? Kanya menjawab ibunya tidak mengizinkan Kanya tinggal lagi. Tapi Aruna mengatakan bahwa Kanya sudah dewasa dan harus ada privasi. Ibu Aruna bertanya apakah Kanya sudah ada tempat. Sambil menatap Tada, Kanya menjawab sudah punya. Aruna semakin curiga. Kanya berterima kasih karena sudah mengizinkannya tinggal. Kanya berpamitan dan pergi. Setelah sarapan, Aruna akan mengantar ibunya pulang. Nuda memeluk neneknya dan mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, ibunya meminta tolong kepada Tada untuk menjaga putri dan cucunya. Tentu saja ucap Tada. Di dalam mobil, ibunya memberitahu Aruna bahwa Aruna harus tetap tenang dan jangan emosi. Sementara Tada bermain dengan Nuda, Kanya menelpon memberitahu bahwa dia sudah sampai di apartemen. Tada menyuruh Kanya bersabar, Tada akan menangani masalah ini. Kemudian di tempat lain, Tari meminta maaf atas nama Aruna karena kejadian kemarin. Aruna orang yang bertekad menyelesaikan pekerjaannya, tapi karena ada masalah di rumah jadi dia seperti itu. Wasin mengatakan dia sudah tahu semuanya karena dia yang mengantar Aruna pulang. Wasin menyuruh Tari untuk memberitahu Aruna agar dia menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Saat malam hari, Tada tidak bisa tidur karena Aruna sangat marah. Tada mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa antara dia dan Kanya. Aruna menyuruh Tada untuk menyelesaikan masalah ini. Besok paginya, Tada terlambat bangun karena biasanya Aruna yang membangunkannya. Biasanya pakaian sudah siap, tapi kali ini Tada harus menyiapkannya sendiri. Biasanya Tada tinggal duduk sarapan, sekarang tidak ada sarapan. Aruna terlihat sangat dingin pada Tada. Tada harus ke kantor dengan perut kosong. Di dalam kantor, Tada dan Munin dipanggil bos. Sucat bertanya bagaimana akhir pekannya Tada. Bahwa Munin memberitahunya Munin bertemu dengan Tada di supermarket. Tada menjawab bahwa akhir pekannya baik-baik saja. Kemudian Sucat memberitahu bahwa Tada dan Munin akan mengadakan perjalanan dinas. Munin mengatakan ini terlalu cepat. Apakah Tada akan mendapatkan izin dari keluarganya? Sucat mengatakan itu tidak masalah. Istrinya cantik dan baik. Munin mengatakan ya, istrinya baik, tapi bagaimana dengan yang lain? Tada pun hanya terdiam saja. Sementara Tada membuat kopi, Munin datang menghampiri Tada dan bertanya kapan akan berangkat. Tada mengatakan lusa karena dia butuh sehari untuk menangani masalah di rumah. Munin bertanya berapa banyak rumah yang harus kamu tangani. Tada kaget mendengar itu dan hanya terdiam saja. Tiba-tiba Kanya datang dengan membawa kopi dan sandwich. Munin meminta sandwichnya. Kanya menjawab sandwichnya bukan untuk Munin, tapi kalau Munin mau, Munin bisa mengambilnya. Munin mengatakan tidak apa-apa, lagi pula aku tidak bisa memiliki sesuatu yang bukan milikku.
Saya masih punya sopan santun. Kemudian di depan Kanya, Munin mengatakan pada Tada bahwa mereka akan perjalanan dinas selama 3 hari. Jadi beritahu Munin kalau sudah siap dan Munin pun pergi. Kanya kesal bertanya pada Tada mereka berdua akan kemana. Tada mengatakan bahwa ini tentang pekerjaan. Kanya terlihat kesal mendengarnya. Di dalam kamar mandi, Kanya melampiaskan amarahnya dengan menendang-nendang tempat sampah dan itu didengar oleh Munin. Ketika Kanya keluar, dia melihat Munin. Kanya ingin berbicara dengan Munin, tapi Munin pergi dengan dingin. Kanya kemudian menghalanginya. Kanya bertanya bagaimana perasaannya Munin kepada Tada. Munin menjawab apa hubungan Kanya bertanya seperti itu. Kanya hanya sepupu istrinya. Kanya terlalu protektif pada suami sepupunya. Sekali lagi Kanya bertanya apa Munin punya perasaan pada Tada. Munin menjawab, saya di sini untuk pekerjaan bukan Tada. Saya di sini untuk bekerja bukan mencuri suami orang. Munin juga memberitahu Kanya jika Tada terlibat dalam skandal tempat kerja, maka akan lebih mudah bagi Munin mendapat promosi. Hati-hatilah. Kemudian di dalam rumah terlihat Aruna sedang melihat baju-baju lamanya. Tiba-tiba Wasin menelpon Aruna dan menanyakan kabar. Wasin memberitahu Aruna jika butuh teman bicara, bisa bicara dengan Wasin. Siapa tahu Wasin bisa mengerti, dan Aruna pun menjawab baiklah. Saat Wasin sedang duduk melihat handphone, tiba-tiba ibunya datang dan mengatakan, saya bisa tebak berapa pentingnya orang itu bagi kamu yang baru saja kamu ajak bicara. Dengan malu, Wasin mengatakan, hentikan ibu, jangan analisis psikis saya. Ibunya duduk dan mengatakan, hanya ingin tahu apakah analisis ibu itu benar. Kemudian Wasin mengizinkan ibunya menganalisisnya. Jika kamu melihat ke bawah, putar punggung kamu atau lakukan sesuatu dengan tanganmu saat kamu berbicara dengan seseorang di telepon, itu berarti kamu mencoba menyembunyikan dirimu sendiri tanpa disadari, hanya agar kamu dapat fokus pada orang itu. Suara kamu juga akan lebih lembut dan lebih rendah dari biasanya. Tanya Wasin, lalu maksudnya itu apa? Ibunya menjawab, itu berarti kamu mulai menyukai orang yang kamu telepon tadi. Wasin tertawa dan mengatakan bahwa wanita itu lebih tua darinya dan dia punya keluarga. Dia mengalami masalah, jadi aku hanya... Tiba-tiba ibunya menyela bahwa kamu tidak pernah berbicara dengan ibu seperti itu. Ibunya tertawa dan mengejeknya. Di dalam kantor, Kanya sedang bermain komputer dengan Wit. Tada melihatnya dan cemburu. Tada mengirim pesan pada Kanya tapi diabaikan Kanya. Tada terlihat kesal dan tidak tenang. Tada terus mengirim pesan tapi masih diabaikan. Kemudian Tada menelpon Kanya tapi tidak dijawab juga. Tada yang tidak tahan lagi keluar dan memaksakannya keluar. Tada membawa Kanya di tempat parkir. Kanya histeris. Tada bertanya ada apa dengan Kanya. Kanya menjawab bahwa Tada suaminya akan melakukan perjalanan dinas dengan wanita lain. Tada menyuruhkannya memelankan suaranya takut orang lain akan mendengarnya. Kanya tidak mau dan mengatakan bahwa Aruna adalah pengecualian. Tapi kalau wanita lain, Kanya tidak mau. Kemudian Tada menyuruhkannya masuk ke dalam mobil. Saat mereka pergi, terlihat Chad yang ternyata berada di tempat parkir dan mendengar semuanya. Di apartemen, Kanya terlihat sangat histeris sambil berteriak dia tidak mengizinkan Tada pergi perjalanan dinas dengan Munin. Tada menjelaskan bahwa ini untuk bekerja. Bersikaplah masuk akal. Saat Tada akan pergi, Kanya menarik Tada dan tidak mengizinkannya pergi. Kanya membawa Tada ke ranjang dan terjadilah hal-hal yang sangat menyenangkan. Setelah selesai enak-enakan, Tada menjelaskan kepada Kanya bahwa dia harus pergi. Jika tidak, Munin akan menggunakannya sebagai kesempatan untuk mendahului Tada. Tada ingin pulang ke rumah tapi tidak diizinkan Kanya. Sementara itu, Aruna duduk sendirian di dapur menatap layar ponsel menunggu Tada yang tak kunjung pulang. Aruna melihat jam yang sudah pukul 11:30 malam. Aruna berniat melihat keluar dan tiba-tiba handphonenya berdering. Kanya menelponnya. Aruna menjawabnya. Kanya mengatakan apakah Aruna menunggu Tada. Tada telah tertidur di kamar Kanya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah aku membangunkannya? Aruna dengan berat hati mengatakan, tidak, biarkan dia menghabiskan malam bersamamu. Kanya dengan senyum menutup telepon. Aruna yang tak kuat pun menangis. Tidak hanya itu, Kanya juga mengirim foto dia bersama Tada di ranjang.
Melihat itu, Aruna melempar handphonenya dan menangis. Besok paginya saat Aruna akan mengantar Nuda ke sekolah, Nuda bertanya apakah ibunya menangis. Aruna menjawab bahwa Aruna kedinginan dan hidungnya berair semalaman. Nuda menyuruh ibunya untuk minum obat. Nuda bertanya ayahnya mana. Aruna menjawab ayahnya tidak pulang karena banyak pekerjaan. Nuda menggerutu, mulai lagi. Aruna bertanya kenapa. Nuda mengatakan teman-temannya di sekolah, ayahnya juga banyak pekerjaan. Mereka harus tidur di tempat kerja sepanjang waktu. Beberapa dari mereka telah tidur di sana selama berbulan-bulan tidak pulang. Apakah itu mulai terjadi pada ayah? Aruna mengatakan itu hanya untuk saat ini. Aruna pun mengantar Nuda ke sekolah. Tada terbangun. Tada khawatir Aruna akan marah karena Tada tidak pulang. Kanya mengatakan bahwa dia menelpon Aruna dan Aruna mengizinkan Tada tidur di sini. Tada kaget mendengar itu dan bersambung. Bagaimana kelanjutannya? Apa yang akan dilakukan Tada? Jangan lewatkan episode selanjutnya ya. Bye-bye.